Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1-13 yang berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hikmat dan kepandaian menjadi hal penting yang diajarkan dalam Alkitab. Raja Salomo dikenal sebagai orang yang memiliki hal ini. Hikmat Tuhan memberikannya jalan keluar saat ia menemui jalan-jalan yang buntu, memberikannya rasa tenang di tengah situasi yang kacau dan tidak menentu, memberikannya kemampuan mengambil keputusan di situasi penuh dilema yang sulit, dan memberikannya kemampuan menyampaikan kalimat-kalimat yang tepat pada waktu yang tepat dan saat dibutuhkan. Alangkah indahnya bila hikmat dan kepandaian dari Tuhan ini kita miliki juga dalam keseharian kehidupan kita, agar kita dapat belajar bagaimana menjadi orang yang bijaksana, tepat dalam mengambil keputusan, tahu menempatkan diri dalam lingkungan, hidup penuh kedamaian, sukses dan berbahagia dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan pada hari ini mengajarkan kita bahwa hidup yang berakar pada firman Tuhan
dan dipenuhi dengan hikmat ilahi akan menghasilkan kehidupan yang panjang, sejahtera, dan penuh berkat. Hikmat bukan sekedar kecerdasan atau kepandaian duniawi, tetapi sebuah sikap hati yang tunduk pada kehendak Tuhan yang mengandalkannya dalam segala hal dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Hikmat membuat seseorang tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, bagaimana menanggapi situasi sulit dengan kepala dingin, serta bagaimana tetap berjalan lurus di tengah godaan dunia. Kita diajarkan untuk memelihara kasih dan kesetiaan, menghormati Tuhan dengan harta kita, dan menerima didikannya dengan kerendahan hati. Semua ini adalah bentuk sikap hati yang mencintai Tuhan dan menghargai setiap ajarannya. Hikmat akan membentuk karakter, memperbaiki cara berpikir, dan menuntun langkah kita menuju kehidupan yang tidak hanya diberkati secara jasmani, tetapi juga secara rohani dan sosial, karena orang yang berhikmat akan mendapatkan kasih dari Allah dan penghargaan dari sesama manusia. Maka, marilah kita mendambakan dan mengejar hikmat dari Tuhan, sebab dalam hikmat-Nya ada kekuatan, ada penghiburan, ada kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati. Tidak ada harta di dunia ini yang lebih bernilai daripada memiliki hikmat dari Allah, karena hikmat akan menuntun hidup kita menuju jalan yang penuh berkat, membimbing kita menghadapi setiap tantangan, dan menjadikan kita pribadi yang utuh di hadapan Tuhan dan manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kudus dan mulia. Engkau Allah yang ajaib dan kekal. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang hidup dan menuntun kami untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan takut akan Engkau. Tanamkanlah hikmat-Mu dalam hati kami, agar setiap langkah kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk tidak mengandalkan pengertian kami sendiri, tetapi berserah sepenuhnya kepadamu dalam setiap keputusan dan perjalanan hidup ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang bijak, lemah lembut, penuh kasih, dan memiliki hati yang siap menerima didikan dari-Mu. Bimbing kami agar hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami,
pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.